Good morning, everybody. How are you today? I wish you all well. Anybody know what we are going to learn today? Apakah ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Today topic is fraction. Topik hari ini adalah pecahan. Oke? Prepare your stationery and workbook. Let's start. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam adding and like fraction atau penjumlahan pecahan sejenis, kita akan mengingat dulu tentang pecahan yang senilai. Oke, please open your workbook page 36. Ya anak-anak, kalian lihat halaman 36 yang nomor 1 terlebih dahulu. Di situ sudah ada pecahan senilai yang A sudah diberi contoh. 2/3 equal 4/6 equal 6/9. Nah, 2/3 itu sama dengan 4/6 senilai dengan 6/9 juga. Dari mana kalian masih ingat untuk membuat seperti itu? 2/3 bisa menjadi 4/6. Dilihat penyebutnya 6, di sini 3. 3 bisa menjadi 6 karena dikalikan 2. Berarti yang di atas juga dikalikan 2. 2 kali 2, 4. Nah, kemudian 2/3 equal bla 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 9. Nah, diingat kembali. 3 bisa menjadi 9 karena 3 dikalikan 3. 3 times 3. Kemudian kalau yang di bawah penyebutnya dikalikan 3, pembilangnya juga harus dikalikan 3. 2 times 3 equal 6. Jadi dengan demikian 2/3 senilai dengan 4/6 senilai dengan 6/9. Jelas? Kemudian kita lihat yang B. 3/4. 3/4 equal 3/4 sama dengan berapakah di sini? Bilangan di sini, penyebut di sini. Nah, 3/4 itu senilai dengan berapakah? Ya, yang pertama kita akan kalikan dengan 2. Atas dikalikan 2. 3 times 2 is 3 kali 2 sama dengan 6. Ya. 4 times 2 equal 4 kali 2 ya 8. Ya, 4 times 2 8 ya. Nah, jadi 3/4 itu senilai dengan 6/8. Senilai dengan berapa lagi? Jika tadi sudah dikalikan 2, berarti setelahnya akan kita kalikan 3. Ya. Kita tulis di sini dulu. 3 ya. 3 ya. Jadi 3 times 3 equal 9. 4 times 3 equal 12. Oke, berarti 3/4 senilai dengan 6/8 senilai dengan 9/12. Itu yang B, silahkan ditulis. Ya, berikutnya yang C. Kita kerjakan yang C. 2/5
equal bla 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 equal bla bla bla. Ya, bagaimana tadi seperti cara yang pertama? Berarti untuk senilai yang pertama adalah dikalikan dengan 2. Pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya dikalikan 2. 2 times 2 equal 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 5 times 2 equal 5 dikalikan 2, 10. Ya, 10. Berarti pecahan yang senilai dengan 2/5 sama dengan 4/10. Senilai dengan berapa lagi? Sekarang dikalikan 3. Ya, kita tulis kecil di sini 3. Ya. 2 times 3 equal 6. 5 times 3 equal 15. Oke. Berarti 2/5 senilai dengan 4/10 senilai dengan 6/15. 2/5 equal 4/10 equal 6/15. Ya, kemudian yang D, silahkan kalian coba sendiri ya untuk latihan di rumah. 5/6 equal bla 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 equal bla bla bla. Silahkan kalian buat latihan di rumah. Ya, berikutnya yang nomor 2 adalah menyederhanakan pecahan. Sama seperti yang di atas tadi, pecahan senilai, ya. Kalau untuk menjadikan pecahan senilai menggunakan perkalian dikalikan, jika menyederhanakan pecahan akan menggunakan pembagian. Di kelas 4 kalian sudah ini hanya mengingat kembali ya. Coba yang nomor 2 yang A. Ya. Nah, di situ ada 6/8 equal. Nah, 6/8 itu disederhanakan menjadi berapa per berapa. Nah, kita akan membagi dengan bilangan yang sama. Ya. Pembilangnya kita bagi, penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama, dengan bilangan yang sama. Ya, coba kira-kira berapa? Mulai dari angka yang kecil dulu. Kalau 1 pasti tetap ya. Setelah 1 kita bagi 2. Oke. Kita bagi 2. 6 divide 2 equal 6 dibagi 2 mendapat 3. 8 divide 2 equal 8 dibagi 2 mendapat 4. Nah, apakah 3/4 itu merupakan bentuk yang paling sederhana? Apakah 3? Ya, cara mencarinya, ya. Apakah ini paling sederhana? Kita bagi lagi. Bisa dibagi 1. Nah, tapi 1 bukan ya, tidak akan dijadikan pembagi dalam pecahan ini. Dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa, ya. Berarti 3/4 ini merupakan bentuk paling sederhana dari 6/8. Next, selanjutnya yang B. 8/20, ya. 8/20 bentuk sederhananya adalah 8 dan 20. Kita bagi dari bilangan yang kecil dulu. Oke, kita bagi 2. Kita bagi 2 dulu ya. 8 divide 2 is 8 dibagi 2 dapat 4. 4.
20 divide 2 equal 20 dibagi 2 dapat 10. Apakah masih bisa disederhanakan? Coba, bisa enggak? Dibagi berapa? 2. Kita coba lagi bagi 2. Ya, kita coba bagi 2. 4 divide 2, 4 dibagi 2 mendapat 2. Ya, masih bisa. 10 dibagi 2 dapat 5. Oh, ternyata masih ada yang lebih sederhana dari 4/10, yaitu 2/5. Sudah nggak bisa lagi. 5 nggak bisa dibagi 2 ya. Berarti bentuk paling sederhana dari 8/20 adalah 2/5. Sekarang yang C dan D, ya kalian akan mencobanya sendiri. Yang C, 10/15 equal bla bla bla. Yang D, 9 equal 21. 9/21 equal bla bla bla. Nah, silahkan kalian buat latihan yang C dan D. 10/15, 9/21 sama dengan berapa? Bentuk paling sederhana dari angka pecahan tersebut. Ya, silahkan kalian kerjakan untuk latihan di rumah. Sekarang kalian perhatikan contoh ya. Danny had 2/5 of biskuit. Danny mempunyai 2/5 bagian biskuit. Mita had 3/5 of biskuit. Mita mempunyai 3/5 bagian biskuit. Nah, 2/5 and 3/5 are like fraction. 2/5 dan 3/5 adalah pecahan sejenis. They have the same denominator 5. Keduanya mempunyai penyebut yang sama, yaitu 5. 2/5 dan 3/5 dinamakan pecahan sejenis karena apa tadi? Penyebutnya sama-sama 5, sehingga mereka dinamakan pecahan yang sejenis, sama-sama berpenyebut 5. Ya, sekarang coba kalian lihat, di situ ada penjumlahan pecahan yang sejenis. Semua penyebutnya masih sama. Kita lihat yang pertama. 2/8 ditambah 3/8 sama dengan berapa? Ya. Penyebutnya sama-sama 8. Langsung ditulis bawahnya penyebutnya 8. Tidak dijumlah. Penyebutnya tidak dijumlah ya. Kemudian pembilangnya 2 dan 3. Kita jumlah. 2 plus 3 equal 5. 2 dan 5 menjadi 2 dan 3 menjadi 5. Berarti 2/8 plus 3/8 equal 5/8. 2/8 tambah 3/8 adalah 5/8. Next, sebelahnya. 1/6 plus 4/6 equal. Nah, 1/6 ditambah 4/6 sama dengan berapa? Seperti tadi, penyebutnya masih sama, yaitu 6. Langsung ditulis 6 di sini penyebutnya. Kemudian yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 1 plus 4 is 5. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Berikutnya yang bawah.
Yang biru. Kita lihat. 2/5 plus 2/5 equal bla bla bla. 2 ditambah 5, 2/5 ditambah 2/5 sama dengan berapa? Pembilangnya 2 dan 2. Kita jumlahkan pembilangnya. 2 plus 2 is 4. 2 ditambah 2, 4. Penyebutnya tidak dijumlah. Penyebutnya langsung ditulis karena sudah sama, langsung ditulis 5. Jadi 4/5. 2/5 ditambah 2/5 adalah 4/5. Next, yang hijau. 3/7 plus 4/7 equal bla bla bla. 3/7 tambah 4/7 sama dengan, yuk langsung penyebutnya 7, langsung kita tulis 7. Pembilangnya 3 plus 4 is 3 ditambah 4 adalah 7. Ya. Jadi 3/7 dan 4/7 sama dengan 7/7. Next, yang merah. 1/4 tambah 2/4 sama dengan, langsung 3/4. 1/9 tambah 7/9 sama dengan 8/9. Karena penyebutnya sama, dinamakan pecahan sejenis, ya, atau like fraction. Di kelas 4 kalian belajar like fraction, penjumlahan pecahan yang masih sejenis. Sekarang kita akan masuk dalam pecahan yang tidak sejenis. Ya, kalian perhatikan. Benny had 2/3 of a pizza. Benny mempunyai 2/3 bagian pizza. Lani had 3/4 of a pizza. Lani mempunyai 3/4 bagian pizza. 2/3 and 3/4 are unlike fraction. 2/3 dan 3/4 adalah pecahan tidak sejenis. They have different denominator, yang mereka mempunyai perbedaan penyebut, ya. Penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 4. Oke anak-anak, sekarang silahkan siapkan workbooknya. Please open your workbook page 37. Kalian buka bukunya halaman 37. Kita akan lihat yang nomor 4 bagian A. Di situ ada pecahan yang tidak sejenis, ya. Nah, kita lihat 3/8 ditambah 1/2. 3/8 plus a half equal bla bla bla. Nah, 8 dan 2 itu berbeda, tidak sama, tidak sejenis, ya. Jadi yang satu memiliki penyebut 8, yang satu memiliki penyebut 2. Untuk menjumlahkan pecahan yang tidak sejenis ini, kita harus mengubah terlebih dahulu menjadi pecahan yang berpenyebut sama. Angka 8 lebih besar daripada 2. Nah, apakah 8 ini bisa dibagi 2? Bisa enggak? Bisa, ya. Kalau begitu kita akan gunakan angka 8, dia bisa dibagi 2. Nah, di sini pecahan apa yang sama dengan setengah
dan penyebutnya 8. Yang sama dengan setengah, penyebutnya kita samakan 8. Kalau begitu 2 bisa menjadi 8 itu dikalikan berapa? 2 menjadi 8 dikalikan berapa? Dikalikan 4. Ya. Penyebutnya dikalikan 4, ingat pembilangnya juga dikalikan 4. Berarti yang di atas 1 dikali 4. 4/8. 4/8 itu senilai dengan 1/2. Ya. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya. Kalau begitu, kita langsung jumlahkan. 3 plus 4 is 7. Ingat, penyebutnya langsung ditulis. Tidak dijumlahkan. Yang dijumlahkan pembilang. Jadi 3/8 tambah 4/8 sama dengan 7/8. Itu yang A. Kita coba lagi sekarang yang bagian B. Yang bagian B, 2/3 plus 2/9 equal bla 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 plus bla 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 equal bla bla bla. Ya, penyebut yang lebih besar angka yang mana? Oke, 9. 9. Kita lihat, apakah 9 bisa dibagi 3? Ya, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. 9 bisa dibagi 3. Kita pakai angka 9 penyebutnya. Ya, karena dia bisa dibagi 3. Oke. Sini tetap ya. Ya, 2/9. Kita akan mencari yang di sini sekarang. Berarti 3 bisa menjadi 9 karena dikalikan berapa? Dikalikan 3. Ingat, jika penyebutnya dikalikan 3, untuk membuat senilai, pembilangnya juga harus dikalikan angka yang sama. Kita kalikan 3. 2 times 3 is 6. Ya. 2 kali 3, 6. Berarti sekarang sudah penyebutnya sudah sama. 9. Berarti kita hanya menambahkan yang pembilangnya. 6 plus 2. Berapa? Ya, 8. Berarti 2/3 ditambah 2/9 hasilnya 8/9. Ya, untuk nomor 5 kalian kerjakan sendiri di rumah untuk latihan ya. Nomor 5 A dan B. Ya, sekarang untuk tugas kalian silahkan kalian buka di Google Form. Kalian kerjakan 5 soal dengan melihat cara seperti tadi. Ya, sekarang kita lihat lagi pecahan tidak sejenis atau pecah. Ya, bilangan pecahan yang tidak sama penyebutnya. Ya. Di sini ada 3/4 ditambah 2/3 sama dengan berapa plus berapa. Ya. Kita akan menyamakan penyebutnya dulu. Nah, apa ini penyebut 4 dan 3 yang besar adalah 4. Apakah 4 di sini bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa ya. Kalau begitu kita tidak bisa menggunakan penyebut angka 4. Nah, lalu bagaimana? Kita akan menggunakan KPK. Kita gunakan kelipatan 4. Ya.
kelipatan 4 berapa saja? 8. Kemudian 12. Kemudian 16 dan seterusnya. Selanjutnya 3. Ya, kelipatannya 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, di sini kita menemukan kelipatan persekutuan kecilnya, yaitu angka yang sama 4 dan 3 adalah 12. Dengan demikian kita akan menggunakan penyebut 12. Ya. Nah, seperti tadi 4 menjadi 12. Ya, dikalikan berapa? 4 bisa menjadi 12, 4 dikalikan 3. Oke. Atau 12 dibagi 4 adalah 3. Kalau begitu, pembilangnya juga harus dikalikan 3. 3 kali 3 adalah 9. Berikutnya, 3 dikalikan berapa bisa menjadi 12? 3 dikalikan 4 ya. Berarti yang di atas juga harus dikalikan 4. 2 times 4 is 8. Ya. Nah, kalau begini ingat 9 ditambah 8. 9 plus 8 is 17. Ya. Nah, masih ingat bahwa kita harus menyederhanakan pecahan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya. Jadi masih bisa disederhanakan. 17/12 sama dengan 17 bisa dibagi 12. Dapat berapa? Dapat 1. Ya. Sisa berapa? Kalau 17 itu dibagi 12, dapat 1, sisanya masih 5/12. Jadi bentuk sederhana dari 17/12 sama dengan 1 5/12. Contoh berikutnya. 3/5 plus 7/6. Iya. Di sini penyebutnya berbeda. Satunya 5, satunya 6. Nah, kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut yang besar 6. Apakah 6 bisa dibagi 5? Tidak bisa. Kalau begitu kita harus mencari KPK, kelipatannya. 5-nya dulu ya. 5 kelipatannya 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Angka 6. 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Nah, angka berapa yang sama di sini? Kelipatan yang paling kecil yang sama? Angka 30. Kalau begitu kita pakai penyebut 30. 30. Ya, 30. Nah, sama seperti tadi caranya. 5 bisa menjadi 30 karena dikalikan 6. Ya, berarti pembilangnya juga dikalikan 6. 3 kali 6 sama dengan 18.
6 kali berapa sama dengan 30? Ya, 6 dikalikan 5. Kalau begitu yang di atas juga dikalikan 5. 7 dikali 5 sama dengan 35. Berapa kalau begitu? Hasilnya 53. Ya. 53/30 harus ke bentuk yang paling sederhana. 53/40 kita kecilkan. Sama dengan 53 bagi 30 masih mendapat 1 ya. Nah, masih ada sisa 53 kurangi 30 berapa sisanya? 23/30. Ya. Tuh. Ya. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dan jangan lupa anak-anak mengerjakan latihan soal di Google Form.